Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Khairil Ansari SPD, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 22 tahun 2021, bertugas sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Alur kegiatan yang akan dilakukan pada presentasi ini, pertama, identifikasi isu atau masalah. Kemudian, menentukan prioritas isu menggunakan metode USG. Lalu, mengidentifikasi kemungkinan penyebab dari isu yang kita pilih dengan analisis fishbone. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penyelesaian isu menggunakan analisis SWOT. Terakhir, kita menentukan alternatif solusi yang akan kita laksanakan untuk menyelesaikan isu. Beberapa isu atau masalah yang saya temukan di unit kerja saya. 1. Terbatasnya jumlah jam mengajar di kelas saat pembelajaran daring di masa pandemi ini. 2. Kurang efektifnya pembelajaran daring dalam melibatkan keaktifan siswa. Ketiga, pemberian tugas masih kurang efektif yang masih dominan menggunakan kertas. Dari beberapa isu atau masalah yang saya temui tadi, selanjutnya kita lakukan analisis prioritas isu. Untuk menyusun prioritas isu yang harus diselesaikan, digunakan metode analisis OSG, yaitu urgency, seriousness, growth. Caranya, dengan memberikan skor 1-5 pada setiap isu, dilihat dari tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu tersebut. Isu yang memiliki total skor tertinggi dipilih menjadi isu yang akan diselesaikan. Berikut saya sajikan tabel analisis prioritas isu. Dari 3 masalah yang saya identifikasi sebelumnya, kita lihat yang pertama, terbatasnya jumlah jam mengajar di kelas saat pembelajaran daring di masa pandemi ini. Untuk urgensi, mendapat skor 4, seriousness, skor 4, dan growth, skornya 5, total 13. Isu yang kedua, kurang efektifnya pembelajaran daring dalam melibatkan keaktifan siswa. Urgensi, skor 5, seriousness, skor 4, growth, skor 5, total 14. Isu yang terakhir, pemberian tugas masih kurang efektif yang masih dominan menggunakan kertas. Untuk urgensi, mendapat skor 4, seriousness, skornya 4, dan growth, skornya 4, total 12. Dari total skor yang diperoleh masing-masing isu, terlihat bahwa kurang efektifnya pembelajaran daring dalam melibatkan keaktifan siswa mendapat skor tertinggi. Jadi, isu inilah yang akan kita selesaikan. Setelah menentukan isu yang dipilih untuk segera diselesaikan, selanjutnya isu tersebut dianalisis lebih mendalam lagi dengan fishbone. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah, dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Berikut saya sajikan tabel analisis isu dengan fishbone. Sebelumnya, telah kita ketahui bahwa isu yang kita pilih untuk segera diselesaikan adalah pembelajaran daring yang dilaksanakan kurang efektif melibatkan keaktifan siswa. Dari isu yang kita pilih tersebut, bisa kita tentukan berbagai kemungkinan penyebabnya. Di sini terlihat ada media pembelajaran yang digunakan kurang menarik. Kemudian bisa juga kurang biaya untuk inovasi pengembangan pembelajaran. Atau guru kurang terampil dalam penggunaan teknologi. Kemungkinan juga guru sudah berumur dan mau purna tugas. Dari berbagai macam penyebab yang kita identifikasi ini, penyebab yang paling potensial yaitu media pembelajaran yang digunakan kurang menarik.
Setelah kita menentukan akar masalah dari isu yang kita pilih untuk segera diselesaikan menggunakan Fishbone, selanjutnya kita menganalisis isu dengan SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strengths, kekuatan, Weaknesses, kelemahan, Opportunities, peluang, dan Threats, ancaman. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang timbul dalam menyelesaikan isu yang dipilih. Di sini, saya telah melakukan analisis terhadap isu yang telah dipilih menggunakan SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Guru mampu berinovasi, membuat media pembelajaran interaktif untuk siswa. Kedua, weaknesses, kelemahan. Guru kurang mampu melaksanakan beberapa tugas pokoknya dalam waktu yang bersamaan. Ketiga, opportunities, peluang. Sarananya yang mendukung. Keempat, threats, ancaman. Memerlukan waktu yang agak lama untuk mempersiapkannya. Terakhir, sampailah kita pada penentuan alternatif solusi dari isu yang telah kita pilih. Alternatif penyelesaian. Guru membuat proses pembelajaran yang lebih menarik menggunakan media pembelajaran interaktif untuk siswa. Tahapan-tahapan penyelesaiannya, guru merancang pembelajaran yang menarik dengan membuat RPP daring yang akan dilaksanakan, mengumpulkan bahan ajar yang sesuai dengan materi, membuat media LKS interaktif secara online untuk siswa, mengajarkan kepada siswa tata cara pengerjaan media LKS interaktif tersebut. Hasil yang diharapkan meningkatkan minat dan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran daring. Para pihak yang terlibat yaitu guru dan siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.